introduce myself. My name is Gede Aprilia Sena. You can call me Sena. NPM 23411169. Kelas MNJ 23C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi aplikasi perdagangan internasional ilmu ekonomi mikro. Aplikasi perdagangan internasional. Mari jelajahi dunia perdagangan internasional melalui aplikasi yang inovatif dan revolusioner. Temukan manfaat, fitur, proses penggunaan, keamanan data, tantangan, serta kesimpulan dan rekomendasi yang relevan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengenalan aplikasi perdagangan internasional. Pengenalan aplikasi perdagangan internasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, koneksi global. Aplikasi kami memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan pelaku perdagangan dari seluruh dunia, membuka peluang bisnis baru. Yang kedua, ada pasar bebas. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat memanfaatkan keuntungan pasar bebas dan memperluas jangkauan mereka ke negara-negara lain. Yang ketiga, ada pengetahuan global. Pengguna akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pasar internasional dan tren perdagangan global saat ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat aplikasi perdagangan internasional. Manfaat aplikasi perdagangan internasional juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada peningkatan pendapatan. Dengan memanfaatkan peluang perdagangan internasional, pengguna dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Yang kedua, ada peluang bisnis baru. Akses ke pasar internasional membuka pintu bagi pengguna untuk menjelajahi bisnis baru dan mengembangkan jejaring yang lebih luas. Yang ketiga, ada pemberdayaan pengusaha. Aplikasi perdagangan internasional memberdayakan pengusaha untuk mempelajari pasar global secara mandiri. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang fitur-fitur aplikasi perdagangan internasional. Fitur-fitur aplikasi perdagangan internasional juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada penyaringan. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur penyaringan yang memungkinkan pengguna mencari produk berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, pelacakan pengiriman. Pengguna dapat melacak status pengiriman barang secara real-time dari berbagai negara. Yang ketiga, ada pembayaran aman. Aplikasi ini menyediakan metode pembayaran yang aman dan terjamin untuk transaksi perdagangan internasional. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang proses penggunaan aplikasi perdagangan internasional. Proses penggunaan aplikasi perdagangan internasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada pendaftaran. Pengguna dapat mendaftar dengan akun mereka atau menggunakan platform media sosial untuk masuk ke aplikasi. Yang kedua, ada penjelajahan. Pengguna dapat menjelajahi produk-produk dari berbagai negara dan menambahkannya ke keranjang belanja mereka. Yang ketiga, ada pembayaran. Setelah memilih produk, pengguna dapat memilih metode pembayaran dan mengatur pengiriman barang. Yang ketiga, ada konfirmasi. Selanjutnya, pengguna akan menerima konfirmasi pembayaran dan pengiriman, serta nomor pelacakan. Yang selanjutnya lagi, saya akan membahas tentang keamanan dan perlindungan data dalam aplikasi perdagangan internasional. Keamanan dan perlindungan data dalam aplikasi perdagangan internasional dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 3. Maklum, buatnya malam ini, jadi agak-agak salah gitu loh bacanya. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama, enkripsi data. Sistem kami menggunakan teknologi enkripsi tingkat lanjut untuk melindungi data pengguna. Yang kedua, ada pelindungan keamanan. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur keamanan yang andal untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang ketiga, pembaruan kata sandi.
Pengguna disarankan untuk secara teratur memperbarui kata sandi mereka untuk menjaga keamanan akun mereka. Selanjutnya, saya akan membahas tantangan dalam implementasi aplikasi perdagangan internasional. Tantangan dalam implementasi aplikasi perdagangan internasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, kebijakan perdagangan. Peraturan dan kebijakan perdagangan internasional dapat menjadi tantangan dalam implementasi aplikasi ini di berbagai negara. Yang kedua, komunikasi lintas budaya. Komunikasi yang efektif dengan pelaku perdagangan dan berbagai budaya dapat menjadi tantangan tersendiri. Yang ketiga, ada infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi yang terbatas di beberapa negara dapat mempengaruhi kelancaran pengguna aplikasi. Dan yang terakhir, ada kegiatan cybercrime. Tantangan besar lainnya adalah melawan kegiatan cybercrime yang dapat mengancam keamanan data pengguna. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Aplikasi perdagangan internasional memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita berbisnis dengan memanfaatkan manfaat fitur-fitur dan mengatasi tantangan yang ada. Kita dapat mencapai kesuksesan dalam perdagangan di tingkat global. Sekian video pembelajaran dari saya tentang materi aplikasi perdagangan internasional. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih.